Mungkin saya ulang kembali bahwa kita masih melakukan proses penyaluran bantuan subsidi upah. Jadi jika misalkan pingin, kalau misalkan ribet di HP dan sebagainya, bisa datang langsung ke kantor untuk mengecek apakah bapak ibu semua, adik-adik semua, kakak semua, mas dan mbak semua dapat atau tidak. Jadinya kita juga ada aplikasi khusus di kantor, tinggal ke kantor bawa KTP, kemudian dicek, kalau dapat kita langsung bayarkan. Seperti itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian. Jumpa lagi dengan saya Dr. Mila dalam Nukleus Podcast, ngobrol santai dan maknyus. Nukleus Podcast kali ini juga menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah spesial dari video-video kita sebelumnya nih. Beliau adalah salah satu orang yang yang berkiprah dalam bidang kirim mengirim produk. Oke. Produk apakah ini? Ataukah sebenarnya teman-teman mungkin sudah familiar ya, karena namanya sudah sangat melalang buana dari zaman kita kecil sampai kita dewasa. Nama perusahaan yang tidak pernah hilang gitu ya. Oke, jadi kali ini kita akan menghadirkan seorang kepala dari PT Pos Indonesia cabang Tuban, kepada Bapak Ketut Krisna Wibawa. Kita berikan aplaus yang meriah. Oke, biar nggak terlalu kaku manggilnya Mas aja kali ya, Mas betul. ya. Mas Krisna Mas ya. ya. Oke, salam kenal ya Mas Ya, Krisna. siap. Terima kasih sudah hadir di YouTube kami. Oke, Mas Krisna gimana nih kabarnya? Ya, kabarnya sangat baik. Alhamdulillah ya. Bisa berkunjung ke sini diundang oleh Nukleus Podcast, sangat senang ya dan bahagia. Oke, Mas Krisna nih, mungkin bisa dijelaskan nih, mungkin diperkenalkan dirinya ke audiens. Siap. Perkenalkan, saya Kepala Kantor Pos Tuban, atau mungkin sekarang lebih dikenal IM atau Executive Manager cabang Tuban, PT Pos Indonesia, kantor pos. Di sini saya sudah 3 bulan. Nama lengkap saya Ketut Krisna Wibawa. Saya sudah 3 bulan di kantor pos Tuban, kemudian diberikan amanah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat di kantor pos Tuban khususnya, dan juga di Kabupaten Tuban. Oke. Nah, jarang-jarang nih ya, misalnya kita tuh bisa ngobrol nih sama orang dari Pos Indonesia. Memang Pos Indonesia ini kan sudah sangat familiar ya dari kita, dari zaman masih kirim-kiriman wesel Ya, gitu ya betul Mas sekali. ya, ngirim-ngirim paket dulu kan harus langsung datang ke kantor pos segala macam ya. Tapi ya dengan berjalan waktu memang banyak inovasi-inovasi Betul, dari Pos harus. Indonesia ya. Oke, kalau Mas Krisna sendiri sudah berapa lama sih bergabung dengan Pos Indonesia? Kalau saya sudah 6 tahun. Saya penempatan pertama di Singaraja. Di Singaraja itu baru prematur 7 bulan. Oke. Sudah dipindah ke daerah Lombok Timur di Selong sekitar 2 tahunan. Kemudian ke Provinsi Kupang, NTT, Provinsi NTT di Kupang saya 2 tahun 9 bulan. Kemudian diberikan amanah ke Tuban, kantor pos Tuban itu baru berjalan sekitar 3 bulan. Oke, jadi memang masih baru nih merasakan Ya, suasana betul Tuban sekali. ya Mas ya. Saya juga sama-sama pendatang sih, tapi mungkin udah kurang lebih hampir 2 tahun lah, 2 tahun terakhir ini ada di Tuban. Sudah KTP di sini berarti? Belum. KTP-nya masih asli Malang Mas ya. Oke, gimana nih Mas rasanya setelah tinggal di Tuban 3 bulan ini? Kesan-kesannya gitu. Yang pasti kalau secara pribadi lebih murah ya kalau makanan ya. Oke. Gitu ya. Kalau di NTT itu biasanya agak lebih mahal. Oke. Kalau di Tuban lebih murah. Kemudian ya kembali, kalau saya dibilang ke Jawa itu baru pertama kali. Oke. Baru pertama kali dinas dan kerja di Surabaya ataupun di Jawa. Biasanya kan cuma jalan sebentar, 2 hari, 3 hari balik. Cuma dinas atau jalan-jalan ya. Gitu kan. Tapi sekarang di sini ya kembali mengkondisikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Karena prinsip saya itu kan ya kita harus mengkondisikan di mana kita tuh berada gitu ya. Betul. Karena setiap daerah itu pasti punya ciri khas masing-masing lah. Oke. Ada dari sisi budayanya dan sebagainya. Ya di bawah happy aja, Mbak.
Ya dinikmati aja ya. Nikmati aja, Pak. Paling pertama kan minimal kenal makanannya dulu, Iya, gitu ya. kenal- Tempat wisatanya dulu, Betul. jalan-jalan gitu ya Mas ya. Oke, oke Mas. Mungkin kan kalau dari warga Indonesia pada umumnya nih, sama mengenal PT Pos Indonesia itu kan kayak layanannya ya mungkin pengiriman barang Ya. ataupun bisa jadi uang ataupun untuk pengiriman surat berharga gitu ya. Sebenarnya apa aja sih layanan dari PT Pos Indonesia yang bisa dinikmati oleh warga Indonesia tuh? Oke, sebenarnya sih kalau kantor pos itu sudah berumur 2 abad ya. Oke, Itu. sudah sangat apa ya, sangat matur ya Ya. usianya ya Mas ya. Kalau saya bisa mengambil kutipan dari komisaris kita, Pak Renal Ghazali, itu dibilang gajah tua, besar tapi geraknya masih lambat gitu. Jadi Oke. kita kalau dari si produk sih dari dulu memang kita kan terkenalnya pengiriman surat. Oke. Tapi kita sudah mulai berbenah karena mindset untuk milenial kantor pos itu biasanya dibilang bayar pensiun, nah gitu kan, bayar pensiun kemudian wesel. Sedangkan kan di zaman sekarang itu dari sisi bisnis dan juga dari sisi teknologi itu sudah berkembang pesat. Betul, betul. Jadi kita merubah brand, kemudian merubah mindset para milenial agar tidak hanya sekedar kirim surat, tapi kita kirim paket dan kirim apapun bisa. Oke. Kita kirim apapun bisa karena kita menghandle dari sisi kiriman barang yang ukuran kecil besar dan juga logistik juga ada. Kemarin kita kalau bisa saya cerita waktu di Kupang di NTT kita diberikan kesempatan untuk mengirimkan genset dari Papua ke NTT. Itu sebanyak kalau nggak salah itu sekitar 15 atau 12 untuk kiriman banyak di daerah banget ya, NTT. Mas, ya. Provinsi NTT dari Waingapu, kemudian Labuan Bajo, Maumere, kemudian di provinsi NTT sendiri, NTT di Kupang sendiri. Jadinya kirimannya tuh semua bisa dikirim. Yang penting jangan yang DG, dangerous good. Nah, Oke. kayak mau ngirim apa namanya tabung gas itu ya, isi gasnya itu kan bahaya gitu kan, bisa mencelakakan barang lain, kemudian lingkungan seperti itu. Tapi itu kalau dari sisi core business kita. Kalau core business kan kirim paket dan sebagainya, saya sampaikan juga logistik juga kita bisa. Kemarin kita diberikan, kalau di Madiun, kebetulan kan kalau Tuban itu kantor cabang utamanya di Madiun. Jadi kemarin kita diberikan kepercayaan untuk mengirimkan barang-barang kayak jembatan ke IKN. Kemudian gerbong untuk persiapan G20 dan sebagainya, seperti itu. Itu untuk yang core business. Kemudian kita juga ada dari sisi jasa keuangannya, Mbak. Nah, tadi mungkin yang dulu namanya Wesel ya. Iya, benar. Wesel Pos. Jadinya yang orang-orang dulu itu menunggu kring-kring pos bawa uang gitu ya. Penting itu ya Mas ya. Kring-kring, oh udah bawa uang nih. Jadi sekarang Wesel Pos itu masih ada, itu untuk masyarakat yang tidak mempunyai rekening. Oke. Kemudian kalau dari sisi digitalisasi untuk perkembangan teknologi, kita juga ada namanya aplikasi Postpay. Oke. Jadi seperti Dana dan sebagainya, itu fungsinya untuk pembayaran mini kantor pos. Semua pembayaran yang ada di kantor pos bisa dibayarkan di sana, di Postpay itu. Jadi berdasarkan Postpay itu juga kita melakukan penyaluran bantuan juga bisa. Bantuan subsidi upah ini kita menggunakan Postpay itu. Seperti itu. Jadinya kita sudah berkembang. Ya, jadinya kita berusaha berlari lagi gitu loh. Karena kita ingin mengubah masyarakat berpikir bahwa pos itu lama, jadul itu loh. Jangan sampai berpikir seperti itu. Jadi kita mengubahnya seperti itu. Mungkin itu sih beberapa, Mbak. Oke, jadi dengan pesatnya perkembangan saat Ya. ini sebenarnya pos itu sedang berusaha untuk membuat media yang baru ya, Betul yang lebih sekali. modern, Lebih yang modern. lebih mengikuti perkembangan zaman. Misalnya kayak zaman sekarang beli apa dikit lewat Ah, Shopee gitu ya, betul. mengirimnya cepat gitu ya. Kayaknya jarang udah orang itu datang ke toko beli milih ini milih itu, semuanya Ya. mulai elektronik, mau beli skincare apa Ya. semuanya online ya Mas ya. Betul. Jadi memang sangat penting untuk selalu kita itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi biar kita itu nggak ketinggalan gitu ya Betul Mas. sekali. Oke, kalau tadi ya kita itu bahas soal pengiriman itu bisa juga nggak hanya bentuk logistik, bisa juga sebenarnya nggak harus, yang penting nggak dangerous
Betul. goods gitu ya. Berarti kayak misalnya kayak pengiriman makanan, misalnya satu hari datang dalam minta antar kota gitu bisa nggak sih Mas? Bisa. Kalau kita ada Oke. yang namanya kiriman itu same day, Mm-mm. next day sama reguler. Nah, Oke. jadinya kalau same day itu kan hari ini kirim, hari ini nyampe. Nah, kemudian itu kan khusus untuk barang makanan. Tetapi tetap ada batas areanya. Gak mungkin kirim ke Inti itu 1 hari sampai. Oh iya, benar. Jadi ada orang coverage manusianya areanya. aja nggak mungkin sampai ya Mas 1 hari sampai. Jadinya ada yang next day itu untuk coverage area itu beda-beda lah. Ada juga yang same day, next day sama reguler. Reguler itu 3 sampai 4 hari seperti itu. Kalau misalnya mau ngirim barang nih, apakah kita harus selalu ngantarkan dulu barangnya ke kantor pos atau mungkin punya jasa layanan ambil barang di rumah mungkin Mas untuk dikirimkan gitu? Kalau kita itu pasti ada. Jadi Oke. stay di rumah, tinggal klik kita datang. Nah, Oke. itu nanti bisa dipakai aplikasi Pos Aja namanya. Oh, nama aplikasinya Pos Aja ya. Jadinya kita itu ingin mengubah image kita bahwa kita itu nggak lama lagi. Jadi kalau kantor pos itu kayak gimana ya? Mungkin Harus ada usaha untuk mencapai gitu ya Mas jadinya ya. kita pos aja gitu kan. Mau kirim-kirim apa? Pos aja gitu. Oke. Jadinya ada aplikasi tinggal dipilih menunya dan sebagainya, bisa di pick up. Fasilitas pick up itu kita ada. Kita ada Oranger Mobile yang bertugas untuk pick up. Kemudian menggunakan aplikasi itu jadinya mau bayar di sana langsung pakai aplikasi itu juga bisa karena terhubung dengan aplikasi Postpay kita. Oke, jadi sudah sangat banyak nih kemudahan yang ditawarkan oleh Pos Indonesia ya. Jadi teman-teman kalau mau ngirim paket, gak usah nih lagi pusing-pusing nih. Betul. Aduh mau keluar nih hujan atau panas, gak ada yang nganterin gitu ya Mas ya. Tinggal bisa pakai aplikasi Pos aja. Nanti ada kurirnya yang datang untuk ngambil, pick up, langsung bisa dikirim. Tinggal kita track aja ya, udah Betul sampai mana sekali. gitu ya. Dan Oke. kita pasti full tracking, Oke. tersistem semua. Oke, mantap sekali nih teman-teman. Jadi jangan lupa selalu pakai Pos Indonesia ya. Ya, betul. Oke. Oke. Nah, tadi kita bahas nih banyak nih inovasi-inovasi dari Pos Ya, Indonesia ya, Mas ya, karena ya sudah semakin modern gitu. Ini kan di RSNU sendiri kita juga punya nih kerjasama sama Pos Indonesia nih. Yaitu adalah sistem untuk pengantaran obat. Jadi untuk warga RSNU ataupun pemirsa setia dari RSNU yang mungkin berobat di RSNU dan obatnya sebenarnya rutin nih tinggal ambil aja, tapi kok jaraknya rumahnya jauh gitu ya, ada yang mungkin di Bancar atau di Rengel kayak gitu kan, mungkin butuh kos yang banyak ya Mas ya. Kalau ke sini bisa banget menggunakan layanan antar obatnya Betul. dari Pos Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan dikit Mas, gimana sih yang ditawarkan dari Pos Indonesia untuk jasa pengiriman antar obat ini? Ya, jadi kemarin memang program ini bukan yang pertama di Tuban. Oke. Jadi di kantor pos lain pun di kabupaten lain itu sudah diterapkan. Jadinya kita mencoba untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang khususnya yang obatnya itu yang tadi Mbak bilang itu udah rutin ya. Iya, Yang benar. obat rutin yang tidak harus datang ke RSNU. Misalkan dari Grabakan, dari Rengel, dari Senowi gitu ya. Jauh banget Itu padahal ya Mas ya itu ya. hanya untuk mengambil obat, kemudian kita perlu kos tambahan dari sisi transportasinya kan seperti itu. Jadi saya mencoba kemarin menawarkan kepada teman-teman RSNU, ternyata sevisi itu ya. Tujuannya kan melayani masyarakat Iya, ya. benar, memberikan kemudahan ya, Mas, betul ya. sekali. Jadinya kiriman itu tinggal di kontak bagian farmasi mungkin ya namanya ya, bagian farmasi ataupun tim RSNU nanti. Kemudian kami dari kantor pos akan meng-pick up obat tersebut ke sini ke RSNU yang sudah ditetapkan tempatnya. Kemudian baru kita antar langsung ke daerah masing-masing. Oke. Itu bisa pengantaran kita jam 2 itu pick up-nya. Karena kita ada COT untuk pengambilan obatnya agar terkumpul dulu semuanya baru kita antar, karena kan kalau di pos itu kan bisa dibilang kantornya bisa dibilang banyak, setiap kecamatan hampir ada gitu kan. Jadi untuk yang dalam kota itu dipastikan H+0 itu pasti tersampaikan. Berarti hari itu juga Hari ya itu Mas juga, ya, same betul. day gitu. Same day. Jadinya kalau untuk yang COT jam 2 itu same day untuk Kabupaten Tuban. Oke. Semuanya termasuk kota dan juga kabupaten. Berarti sampai kayak Grabakan sebenarnya hari Same itu day, juga hari itu akan juga. datang. Oke.
Oke. Untuk yang COT jam 2. Karena kan kebetulan kemarin kita COT-nya ada 2. Cut off time lah istilahnya untuk pengambilan pickupnya jam 2 dan juga jam 7. Nah, kalau yang jam 2 itu mengcover semua Kabupaten Tuban dan Kota Tuban, H+0 itu akan sampai. Tapi kalau yang jam 7 itu untuk Kota Tuban, itu H+0. Oke. Kalau untuk yang kecamatan itu H+1-nya pagi seperti Next itu. day-nya Next itu. day-nya. Oke. Karena angkutannya itu berangkatnya siang seperti itu. Pagi dan siang. Berarti mudah ya, maksudnya kita nggak usah kesana Ya, nih, kita nggak cuma usah. tinggal biaya biaya ongkos untuk Ongkirnya, kirimnya aja, betul. nggak perlu kita beli bensin Nggak lah, perlu. ngajak buat beli makan siang lah ya mas ya. Itu kan biaya pastinya banyak ya kan, nggak Betul mungkin biasanya sekali. pasien kan kebanyakan kan datang itu kan nggak sendirian ya, Iya, minimal pasti. ada temennya, ada saudaranya atau orang tuanya, naik kendaraan udah bensin, terus makan siang, jajannya banyak banget ya mas ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi sih yang ditawarkan dengan layanan antar obat ini mas? Jadinya layanan antar obat ini juga ada layanan COD, Pak. Oke. Layanan COD, jadinya misalkan nih contohnya pasien ada di rumah, kemudian mungkin dari pihak RSN mungkin ada juga sistem transfer, mungkin ada juga ya, bisa juga mungkin. Tetapi kita berikan layanan lebih dalam bentuk COD. Oke. Jadinya bayar obatnya, kemudian bayar ongkirnya ketika barang sampai. Oke, gitu. jadi nggak perlu khawatir, nggak punya rekening, nggak punya mobile banking, bisa dibayar langsung di tempat ya mas Atau ya. misalkan pasien yang mungkin datang ke sini, kemudian nunggu obatnya lama karena perlu diracik, kemudian menunggu lama, ya udah tinggal di info saja. Bayar ongkirnya kalau misalkan mau dibayar rumah juga bisa. Jadinya tinggal habis periksa, pulang, nanti obatnya diantar. Seperti itu juga bisa. Kalau boleh tahu biayanya berapa sih mas? Kalau misalnya pakai layanan itu apa jangan-jangan mahal lagi ya? Ternyata lebih mahal daripada datang ke sini gitu. Berapa sih mas harganya gitu? Kalau untuk harganya itu kita flat untuk kabupaten dan juga kota. Oke. Jadinya sebesar 15.000. Oke, Jauh ternyata dekat 15.000. ternyata sangat ekonomis ya teman-teman ya. betul Harganya sekali. 15.000 saja. Kalau dengan pick up di jam 2 siang, Jam 2 siang. hari itu juga obat akan datang di rumah Anda. Jadi nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu keluar uang transport lagi gitu ya. Jauh lebih hemat ya Mas Jauh ya. lebih aman. Oke. Oh ya, nanti kita kasih nomor kontak farmasinya di 0813 9225 3331. Nanti akan dicantumkan di bawah ya. Dan untuk teman-teman atau mungkin keluarganya ada yang perlu ingin menggunakan layanan ini dengan obat-obatan yang rutin ya, yang tinggal melanjutkan saja, itu nanti bisa kontak farmasi kami. Nanti kalau memang perlu menggunakan layanan antar obat akan dihubungkan pada Pos Indonesia. Betul gitu. sekali. Oke, Mas, kalau misalnya kalau di luar kota Tuban, kira-kira bisa nggak ya, Mas? Misalnya Di luar kota. konsultasi online nih, kita punya layanan konsultasi online. Siap. Mungkin kebetulan pasiennya itu ada di mana ya, dekat sini, Bojonegoro. Lamongan Oh, gitu ya, mungkin betul. bisa juga nggak sih dilayani kayak gitu? Kalau di kita bisa, tapi mungkin perbedaannya itu lebih ke cut off time-nya. Oke. Karena kita kan ada angkutan istilahnya angkutan yang antar kabupaten, angkutan antar kecamatan. Oke, jadi yang internal dalam satu Ya, kota aja sama yang beda kota Beda. gitu ya. Jadinya mungkin untuk itu H+0 juga sampai. Oke. H+0 same day. Jadinya Sama ya. tapi dengan syarat pengirimannya tuh di maksimal jam 10 kita ambil Oke. obatnya. Nanti jam 12 itu akan ada angkutan yang tujuan ke Lamongan, tujuan ke Bojonegoro. Nanti di hari yang sama itu kita akan berikan prioritas. Biasanya kita kasih cap tuh, cap khusus gitu kan, obat, maka akan diberikan prioritas khusus oleh pengantar ataupun tim operasi di kantor pos tersebut. Gitu. Jadi bisa, bahkan yang kemarin ada yang dari Bojonegoro, mungkin yang rumah sakit Bojonegoro itu sering ngirimnya ke Renggal. Oh gitu ya Mas ya. Sering ngirim ke Soalnya Renggal. memang jaraknya mereka nggak terlalu jauh, Betul. tapi beda kabupaten kabupaten. gitu ya Mas ya. Oke. Jadi nih teman-teman nih yang biasanya memanfaatkan konsultasi online, mungkin badannya nggak enak, nggak ada yang nganterin, tetap bisa, nggak perlu khawatir harus keluar ke apotek beli obat dulu, karena bisa dilayani pakai layanan antar obat dari Pos Indonesia gitu ya Mas ya. Mungkin paling jauh itu Gresik. Oh, paling jauh Gresik Same ya? day-nya. Jadinya ke arah sininya Bojonegoro, ke arah kesininya Lamongan Gresik. Itu Oke. kita bisa masih menggunakan same day. Paling lama tetap H+1 jika misalkan di atas jam 12. Oke. Itu H+1.
pagi. Oke, Mas, dari tadi kita ngobrol nih, ini kita punya astagfirullah, minuman khas dari RSNU nih. Ini Wes, produk lokal. Jadi mantap. Mas mungkin coba aja nggak apa-apa. Ya, Ini siap. Saya coba nih. hari ini variannya beras kencur. Beras kencur. Oke, boleh monggo silakan Ya, diminum. saya minum. Kalau produk dari instalasi gizi kami semuanya sudah tersertifikasi halal. Dan insya Allah sudah terjamin kebersihan dan kehigienisannya, Mas. Jadi sudah tersertifikasi halal, terus juga semuanya bahannya alami, nggak ada tambahan Ya, kandungan yang saya salah seperti satu pengawet atau yang lainnya. salah satu orang yang suka makanan alami. Oh gitu ya. Kebetulan saya juga tidak terlalu suka makan daging. Oh, oke. Eh, Vegetarian. ya. Jadinya pas ini dapat minuman yang sesuai selera saya. Karena biasanya kan kantor pos itu dekat dengan alun-alun tuh. Oke. Kan ada banyak Kafe-kafe dagang gitu. gitu kan. Saya biasanya belinya itu air hangat ditambah dengan jahe, ditambah dengan jeruk nipis, sama saya pakai madu untuk gininya, gulanya. Oh gitu. Jadinya nambah energi lah. Kalau sehari-hari juga masak sendiri gitu, Mas? Kalau sehari-hari sih saya masih belum, Oke. masih menyesuaikan tempat dulu. Masih berusaha memahami ya lokasinya Ya. ini pasarnya di mana, Ya, gitu betul. ya. Oke, Mas, kan kalau dari tadi kita bahas soal pekerjaan terus nih ya. Ya, betul. Kalau Mas Krisna sendiri sebenarnya hobinya apaan sih? Mungkin teman-teman nih ada yang pada kepo nih, Mas Krisna ini sibuknya apa? Mungkin hobinya apa gitu. Ya, kalau saya sih lebih hobinya itu olahraga juga suka. Kalau olahraga mungkin saya futsal sering sama teman-teman. Tapi baru-baru ini saya nyoba bulu tangkis. Oke. Kalau bulu tangkis saya emang dari dulu udah suka. Jadi setiap tempat saya dinas, saya pasti nyari tempat untuk bulu tangkis. Meskipun di kantor nggak ada suka bulu tangkis, ya saya nyelonong aja ke ke tempat bulu tangkis tuh kan. Pasti kan ada lawannya Ya, yang lain ya, Mas ya. yang main di pertama sana. datang izin dulu, boleh gabung? Oh boleh, kalau boleh langsung ambil raket. Gitu. Sama ya nonton juga sih kadang-kadang nonton. Ya mungkin kalau saya sukanya main PS ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu. Ya memang kalau di sini kan kalau hiburan-hiburan itu insya Allah ada lah Ya, kan, betul. Kan, ya. Masih bisa di rumah mau Masih nonton bisa, ada, ada. mau main olahraga kayak gitu masih Ya, ada, betul. bisa lah. Oke, Mas, kan kalau kita lihat kalau pos ini kan semakin makin banyak inovasinya. Ada nggak sih mungkin inovasi-inovasi kedepannya yang masih diinginkan atau ingin dicapai oleh Pos Indonesia ke depannya? Yang pasti kita ingin menjadi pilihan yang utama ya untuk khususnya jasa pengiriman Betul. dan juga jasa pelayanan dari si jasa keuangan. Dan sekarang kita juga sudah mulai tahun COVID itu kita sudah dipercaya sama Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial, kemudian bantuan subsidi upah yang sekarang lagi berjalan. Jadi mungkin sekarang saya langsung izin share bahwa bulan ini dan sudah berlangsung PT Pos dipercaya untuk menyalurkan bantuan subsidi upah dari Kemenaker. Oke. Jadi jika ingin tahu apakah dapat atau tidak, yang pertama bisa langsung cek di webnya Kemenaker, kemudian webnya BPJS TK, atau bisa download aplikasi Postpay. Oke. Kita ada aplikasi Postpay itu adalah aplikasi dari sisi jasa keuangan. Bisa nanti follow IG kita. Di sana ada langkah-langkahnya untuk mengecek apakah dapat atau tidak. Oke, Jadi IG-nya apa Mas bisa IG-nya itu disampaikan juga? Pos Aja Tuban. Pos Aja Tuban, ya? Pos Aja Tuban. Pos Aja _Tuban. Jadi nanti silakan sediakan KTP saja. Nanti download Postpay-nya, nanti di pojok kanan bawah nanti ada pilihan lambang Kemenaker, diklik, kemudian foto KTP, ikuti langkah-langkahnya. Jika misalkan dapat, akan langsung dapat QR code. Oke. Nanti QR code itu tinggal langsung bawa ke kantor pos dan bisa dibayarkan di kantor pos dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi tinggal bawa QR code, nanti dari sisi kita juru bayar istilahnya ya, nanti scan QR code langsung dibayarkan. Tinggal bawa KTP saja. Oke, kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu kalau layanan kantor pos itu bukanya hari apa aja sih Mas? Atau ada batasan jamnya bukanya gitu? Kalau kantor pos, kalau yang di Tuban, yang di Jalan Sunan Bonang itu kalau Senin sampai Jumat kita buka dari jam 7 sampai jam 10 malam.
Mm-mm. Kemudian hari Sabtunya jam 7 sampai jam 8. Mm-mm. Kemudian hari Minggunya jam 8 sampai jam 4. Oke, berarti setiap hari buka ya Mas ya? Kita tidak ada libur. Tanggal merah hari Minggu tetap buka tetap ya? buka. Oke. Kalau di kecamatan itu ada beberapa kantor yang memang hari Minggu juga buka. Sekitar ada 5 kantor. Tuh. Oke. Mas, kalau misalnya terkait sama mungkin RSNU nih, ada nggak sih harapan-harapan dari PT Pos Indonesia, mungkin kerjasamanya akan makin Iya. banyak atau mungkin ada yang lain? Kalau kita sih berharap dengan adanya kerjasama di awal kita terkait dengan pengiriman obat, kita bisa bekerja sama mungkin dari sisi, karena kan ini ada apa namanya minuman dan makanan khas dari RSNU ya. Oke. Dan ini sangat nyaman di lidah manapun itu. Kalau saya lihat, saya orang Bali kan minum Biasanya ini, belum tentu cocok ya betul rasanya sekali. ya Mas ya. Ini mungkin karena yang ngeracik dokter ya, mungkin atau mungkin farmasi itu ya. Tapi disesuaikan dengan lidahnya semuanya. Jadi bisa diterima sama Betul. banyak orang gitu Jadi ya. siapa tahu ketika nanti sudah berkembang ataupun makanan ataupun minuman itu bisa bekerja sama dengan kita untuk pengiriman keluar. Kemudian karena kebetulan kita juga lagi gencar-gencarnya, kan bisa dibilang salah satu produk UMKM. Nah, betul. Betul kan? Karena kita juga sekarang lagi di program untuk meningkatkan kualitas dan pengiriman produk UMKM. Oke. Ekspor juga dan sebagainya. Jadi kita mengumpulkan UMKM, kita juga sudah kerjasama dengan Dinas Koperasi, saya lupa namanya, Kopumdag ya. Kopumdag, Diskopimdag, betul, Diskopimdag. Itu kita udah kerjasama. Jadi semua kiriman yang UMKM kita akan sisir, kemudian kita bantu untuk proses pengirimannya, pengepakannya. Kalau mau yang ekspor kita juga bisa fasilitasi seperti itu. Jadi sangat pro dengan berbagai usaha ya Mas ya. Betul Mulai dari sekali. UMKM, baik itu makanan, produk ataupun jasa perdagangan. Iya. Insya Allah PT Pos Indonesia bisa mensupport nih ya Mas. Betul ya. sekali, kita support penuh. Mas, mungkin bisa kasih closing statement nih untuk warga RSNU atau pemirsa setia RSNU, mungkin pesan-pesannya terkait Pos Indonesia, atau mungkin ada yang mau dipromosikan sekalian di sini juga boleh kok. Monggo silakan. Siap, terima kasih. Mungkin saya sedikit informasi terkait dengan RSNU ya. Oke. Karena pertama saya masuk ke sini, itu saya kayak bukan rumah sakit. Ini kayak hotel ya. Amin. Jadinya saya sempat ngobrol dengan Pak Teguh ya. Pak Teguh. Jadinya Pak, saya rasa kok rumah sakit ini tuh beda kayak rumah sakit yang lain ya gitu kan. Karena dari sisi kebersihan, pelayanan dan sebagainya itu, karena gini, ketika kita masuk ke ruangan tertentu, itu pasti yang pertama kita rasakan feel-nya kan. Nah, feel-nya baru masuk, feel-nya gimana itu loh. Saya baru masuk, feel-nya kok sehat. Jadinya saya tanya, oh ternyata RSNU sudah mendapatkan predikat apa ya? Saya lupa tuh namanya. Kita kalau yang terakhir kemarin sih paripurna ya, akreditasinya. Maksudnya Okay. kita juga dapat predikat paripurna. Oh pantas kalau gitu Pak. Feel-nya saya masuk itu udah beda itu kan. Alhamdulillah. Jadi itu mungkin pengalaman saya masuk ke sini ya itu kan. Ketika mulai untuk kerjasama, kemudian untuk pos sendiri kita sudah berbenah dan kita selalu mengorientasi ke pelanggan. Jadi apa kebutuhan pelanggan kita orientasikan. Dan sekarang kan all shop itu kan ada banyak permintaan. Ada banyak jenis permintaan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi saya tugasnya di sini memformulasikan agar bisa memenuhi harapan dari all shop. Dari sisi pelayanan itu wajib 100% garansi. Saya bisa menggaransi contohnya kiriman COD yang retur tanpa pemberitahuan ke customer, saya free ongkir. Wow. Jadinya gini, saya ingin bahwa kiriman dari all shop ataupun dari UMKM atau siapapun yang khususnya COD atau apa, itu harus terantar sampai tujuan. Jangan sampai itu belum dikirim tapi sudah diretur. Nah itu. Terus yang kedua, kiriman COD itu harus ada informasi ke customer atau ke pengirim, entah mau diretur atau enggak.
Nah, jadinya kalau saya yang sudah bekerja sama dengan kita, kalau ada barang retur tanpa sepengetahuan Bapak Ibu, saya free ongkirkan seperti itu. Karena itu bukti bahwa kita udah berubah dulu. Saya berani menggaransi seperti itu bahwa karena tim saya sekarang udah kuat, kan seperti itu Pak ya. Karena harus setiap kita penawaran harus ada garansi kan. Iya, betul sekali. Jadi mungkin nanti bisa dicoba, kita ada program COD talangan. Jadinya sekarang kirim, besok cair. Gitu, karena kan untuk membantu cash flow dari Allshop kan seperti itu. Jadi sekarang transaksi besok 2 hari sesuai dengan permintaan langsung cair. Jadinya itu mempermudah cash flow-nya teman-teman. Kemudian pelaporan juga sudah ada, kita buatkan dashboard berapa yang sudah ditransfer, berapa yang belum. Prosesnya pelacakan kita khusus buatkan admin khusus dan sebagainya. Oke, Ya, jadi sebenarnya seperti PT itu. Pos Indonesia ini nggak hanya memudahkan dari customernya ya, tapi Ya, untuk betul. para seller yang juga akan menggunakan jasa dari Pos Indonesia ini juga sudah sangat dimudahkan ya Betul Mas ya, sekali. mulai dari pengecekannya, terus juga buat pemantauannya kayak Betul. gitu ya. Oke, jadi ini kita udah bahas banyak banget nih terkait dengan PT Pos Indonesia yang sudah sangat banyak inovasinya dan tidak kalah dengan yang lainnya ya Mas Betul ya. sekali. Oke. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu gunakan jasa dari PT Pos Indonesia karena sudah terjamin keamanan dan dedikasinya ya udah komitmennya betul. udah 2 abad loh teman-teman, nggak main-main ini udah 2 abad ya. 2,5 abad, Oh, 276 tahun. udah hampir 3 abad malahan. Oke, nah jangan lupa ya teman-teman, terima kasih sudah menikmati acara podcast Terima kita kasih siang banyak. hari ini. Jangan lupa nih di like, di komen ya Mas, ya, Betul. di subscribe, terus juga nyalakan loncengnya jadi biar tahu kalau kita punya video baru. Oke, Ya. Mas Krisna makasih banyak Siap, nih terima sudah kasih, datang ke sama-sama. acara podcast kita. Mungkin mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan gitu. Siap. Ya semoga dengan acara kita pada siang hari ini teman-teman sana sudah makin banyak nih yang menggunakan layanan dari PT Pos Amin. Indonesia ya. Amin. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin saya ulang kembali bahwa kita masih melakukan proses penyaluran bantuan subsidi upah. Jadi jika misalkan pingin kalau misalkan ribet di HP dan sebagainya bisa datang langsung ke kantor untuk mengecek apakah Bapak Ibu semua, adik-adik semua, kakak semua, Mas dan Mbak semua dapat atau tidak. Jadinya kita juga ada aplikasi khusus di kantor, tinggal ke kantor bawa KTP, kemudian dicek kalau dapat kita langsung bayarkan. Seperti itu. Oke, siap. Jangan lupa ya diingatkan teman atau keluarganya kalau yang membutuhkan ataupun ingin tahu informasi lebih lanjut bisa langsung datang aja ke kantor Betul Pos sekali. Indonesia ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa tetap terus tonton Nukleus Podcast karena kita akan mendatangkan bintang tamu yang nggak kalah menarik lagi. Oke. Kita jargon dulu aja kali ya Siap. Mas ya. Nukleus Podcast ngobrol santai dan maknyus gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Nukleus Podcast ngobrol Ngobrol santai santai dan dan maknyus. maknyus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.